dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami hendak mendengar, merenungkan, dan nantinya melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, dan kami masyurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita ada di tanggal berapa hari ini? Tanggal 1 bulan Desember. 1 bulan lagi. Kita akan melangkah di tahun 2025. Ya, kita tinggalkan tahun 2024 dengan tema The Years of God's Providence. Saya percaya tahun-tahun ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti setiap tahun tidak mengalami, tetapi tema khotbah ini mengarahkan kita untuk mensyukuri bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman ini sering saya sampaikan, termasuk pada waktu COVID, ya, ibadah tidak dalam gedung. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube waktu itu tanggal 20 bulan November tahun 2020. Nanti cari di sana. Saya khotbah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tapi pagi ini saya akan menyampaikan Mazmur ini dalam penerangan atau iluminasi yang baru yang saya terima dari Tuhan. Saya rindu membagikan untuk Bapak Ibu dan jemaat yang saya hormati pagi hari ini. Sekali lagi, Mazmur 23 sering saya khotbahkan. Tapi apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah sesuatu yang baru yang memberkati hidup saya. Mari kita buka Mazmur 23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan bagi kita semuanya. Mari yang bawa Alkitab buka Alkitabnya. Yang tidak membawa silakan lihat di layar LCD. Dengan bersuara kita akan baca. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, saya percaya ada pesan yang khusus yang Daud ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Apa pesan itu? Secara umum, seringkali Tuhan ditempatkan sebagai gembala yang agung bagi domba-domba secara kolektif atau secara bersama-sama. Seperti Yesaya 40 ayat yang ke-11. Jadi Daud mengingatkan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah gembala bagi semua domba-dombanya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba. Di pangkunya induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, pada satu sisi Daud berkata, Tuhan memang gembala, tetapi bagi kawanan ternak.
bagi anak-anak domba, bagi induk-induk domba. Ini gembala secara kolektif, dimiliki bersama-sama. Tapi ada satu deklarasi dari Daud yang luar biasa. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1. Dengan berani dan dengan gagah, Daud yang pernah jatuh dalam dosa, Daud yang pernah menyakitkan hati Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan boleh menjadi gembala secara kolektif. Tetapi Daud berkata, dia adalah gembalamu pribadi demi pribadi. Saya bertemu banyak orang yang berkata, saya tidak diperhatikan suami, Pak. Saya tidak diperhatikan istri. Saya tidak diperhatikan anak-anak yang saya besarkan. Saya tidak diperhatikan oleh orang tua. Ada mata Tuhan yang memandang dan mengawasimu. Saudara percayalah bahwa Tuhan adalah gembala pribadi. Daud di tengah-tengah kesendiriannya dia berkata dengan lantang, engkau bukan hanya gembala bagi domba-domba Israel, tetapi engkau gembalaku. Saudara harus menjadikan Tuhan itu sampai menjadi milik pribadimu. Ketika orang bertanya, orang berkata, orang bercerita tentang Tuhan, Tuhan itu tidak asing buat saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara sungguh-sungguh mengenal siapa gembalamu itu. Saudara, menggembalakan secara pribadi itu berarti Daud mengakui Tuhan memperhatikan dari ujung rambut sampai telapak kaki seluruh kehidupan dari Daud. Masa Tuhan tidak kenal saudara? Masa Tuhan gak tahu kebutuhan hidupmu? Jangan bohong, Tuhan tahu segala sesuatu yang kau perlukan dalam hidupmu. Tapi masalahnya dia gembalamu atau bukan? Saudara berani tidak berkata seperti Daud, Tuhan itu adalah gembalaku. Makanya aku tidak akan pernah kekurangan. Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Daud menceritakan pengalaman pribadinya dimiliki oleh Tuhan dan memiliki Tuhan. Dan sepanjang hidupnya dia tidak perlu kekurangan. Saya malu sama Tuhan. Saya pernah ada dalam kondisi yang mempermalukan Tuhan. Tapi sekarang saya belajar. Yang benar itu seperti ini. Saudara, dikatakan Tuhan itu akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Dalam ayat yang kedua, kalau domba kebutuhannya apa Bapak Ibu? Steak? Hamburger? Stop? Rawon? Lodeh? Tempe, tahu? Enggak. Walaupun ada sapi makan martabak. Tapi yang jelas domba itu butuhnya adalah air dan rumput. Artinya apa? Kalau Tuhan menjadi gembalamu, dia akan mencukupi kebutuhanmu. Tapi bukan apa yang engkau inginkan. Apa yang engkau inginkan itu nomor sekian. Tapi apa yang jadi kebutuhanmu, Tuhan ngerti. Lalu apa artinya bagi Daud bahwa Tuhan sebagai gembala, maka dia tidak akan pernah kekurangan? Kata kekurangan bukan berarti seperti yang sering kita bilang, kalau kita diberkati, kita balik memberkati dengan kalimat apa? Bapak, Ibu, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Betul? Kan tidak mungkin saya berkata, wah terima kasih.
Tuhan akan memberkati dengan berkurang-kurang ya. Enggak kan? Saya akan bilang Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terkadang saya berkata Tuhan akan memberkati berkelimpahan. Pastikan Bapak Ibu? Tapi apa artinya itu berarti sungguh-sungguh kaya raya yang sedemikian rupa? Daud berkata karena Tuhan yang aku miliki dan aku dimiliki Tuhan. Dan itu rasanya personal loh. Itu rasanya pribadi loh. Makanya saya gak heran kalau orang berkata begini. Saya mendengar Tuhan berbicara. Saya mendengar Tuhan berkata. Saya bilang yes. Justru kalau dia anak Tuhan gak pernah dengar Tuhan berkata. Itu berarti ada something wrong yang besar. Nah, saudara gak dengar suara Tuhan. Saudara anak Tuhan. Saudara dengar suara siapa dong? Suara setan berarti. Yang benar. Kalau saudara anak Tuhan. Saudara dengar suara Tuhan. Ini loh suara Tuhan. Sepanjang zaman ada di Alkitab. Amin. Saya bukan berkata saudara harus dengar suara Tuhan secara audible. Tiba-tiba Tuhan berkata apa kepada saya? Hai Trisno. Bukan itu. Kalau sampai seperti itu, saudara akan lari. Kasuistis tertentu itu bisa terjadi. Seperti Injil Yohanes dalam kitab Wahyu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa artinya tidak berkekurangan di sini. Mari kita buka dulu di dalam Matius 6 ayat Matius 6 ya, Matius 6 Bapak Ibu. Tolong lihat Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Nah. Betul. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Ketika Daud berkata aku tidak akan kekurangan. Itu artinya Tuhan memelihara, Tuhan memberkati secukupnya. Semua katakan secukupnya. Amin. Secukupnya. Coba doa Bapa kami. Ya. Berikan kami roti harian kami. Berikan kami rezeki kami. Berikan kami makanan kami untuk 10 tahun ke depan. No. Secukupnya. Untuk hari ini. Kenapa? Karena besok. Masa depan itu punya Tuhan. Bukan punyamu. Ayo ngomong sama sebelah kanan kirinya. Itu punya Tuhan. Artinya Tuhan yang pegang kontrol dan kendali untuk semuanya. Itu bukan punya saudara. Saudara boleh punya mimpi indah. Terserah mimpi-mimpimu sendiri. Ya saudara boleh punya angan-angan. Tapi tetap percayakan semua kepada Tuhan. Coba lihat Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Ya. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan apa? Bukan apa yang diinginkan. Bukan apa yang dimimpikan. Bukan apa yang diharapkan. Bukan apa yang diminta. Tetapi apa yang baik. Yang jadi kebutuhanmu. Yang Tuhan tahu. Ya. Kalau saudara diberi mobil, nggak punya garasi, taruh di mana Bapak Ibu? Taruh pinggir jalan. Diambil maling nanti, dimarah tetangga, ya. Mempersulit jalan orang lain. Tuhan lebih tahu kebutuhan Bapak Ibu. Saya dulu di depan, ini Gracio, naik sepeda motor. Belakang Joy. Joy kalau dibonceng itu sukanya mesti tidur. Saya sampai ultimatum, sekali lagi kamu tidur, Papa turunkan di jalan. Dia kecilnya gemuk Bapak Ibu. Yang Gracio ini di depan, yang susah waktu hujan, ya, dia mesti nunduk kepalanya sampai nekuk. Pakai jas hujan, lewat Gunung Sari. Saudara tahu apa yang terjadi?
Itu kalau kena angin, ini sepeda motor sudah kenceng Bapak Ibu, belok sendiri ini. Saya sampai nangis, nelongso, saya bilang, Tuhan, saya ini bodoh loh Tuhan, masa Tuhan gak ngerti. Saya gak usah sebut nama. Akhirnya Tuhan gerakkan seseorang, memberkati sebuah mobil. Mobilnya diambil sendiri dari tempat di mana dibelinya. Dibayar dengan lunas. Bahkan saya dengar dari drivernya dicuci sendiri Bapak Ibu. Waduh luar biasa. Dan kami diberkati waktu itu. Dengan sebuah Panther LS yang ciamik dan luar biasa. Loh saya ngomong ciamik Bapak Ibu harus ikut ya ciamik. Memang ciamik. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi dasarnya orang itu apa? Dasarnya orang itu apa Bapak Ibu? Serakah. Nggak ngerti terima kasih. Terus apa? Nggak pernah puas. Ini loh. Terus ayat 11-nya. Ini ayat 11 atau 10 ya? 11 lah, 10-nya mana? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Lah kuncinya ini saudara hidup takut akan Tuhan atau enggak? Itu loh, balik Matius 6:33. Saudara ngomong Tuhan gembalaku. Gembalaku bukan cuma gembala domba-domba, punyaku. Tapi saudara hidupnya sembrono, serakah, nggak dalam kehendak Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Ya, rumah Pak Haryono diem-diem ditumpangi tangan, suatu hari jadi punyaku dalam nama Tuhan Yesus. Ya nggak dapat saudara, sampai saudara pulang ke sorga nggak dapat. Dapat gentengnya. Ya, Matius 6:33. Ini loh. Kalau Tuhan itu gembalamu secara pribadi, hidup yang benar, tidak cuma takut akan Tuhan, jaga kekudusan. Saudara harus suka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hindari itu gosip-gosip yang semakin sip itu. Hindari itu YouTube yang isinya pertentangan yang gak baik, gak benar. Saya ditanya sama pendeta itu, Bapak bagaimana bersikap, menyikapi sekarang teologi yang berkembang seperti ini untuk disampaikan kepada jemaat. Saya sampaikan sama jemaat, sudah gak usah aneh-aneh, ikuti aja yang sesuai sama Alkitab. Gak ada saudara orang itu mau disalahkan. Gak ada saudara orang itu mau menceritakan kelemahan-kelemahannya. Tapi saya bilang Pak, jemaat saya ini, saya percaya dalam penggembalaan ini masih banyak kekurangan saya. Karena saya bukan gembala agung. Gembala agungnya Tuhan Yesus. Ya, tapi saya berusaha untuk membawa dan menyerahkan setiap pergumulan, kesulitan, keberadaan jemaat kepada Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Pak, gereja ini tidak bisa memperhatikan semua. Tapi Pak, ada gembala agung yang menjadi pusat perhatian kita. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat Matius 6 ya. Matius 6 tadi. Matius 6 tadi. Ayo kita lihat. Kalau memang Tuhan itu berkepentingan dengan kebutuhan kita, walaupun bukan semua yang kita inginkan, tetapi semua yang kita butuhkan itu menjadi perhatian Tuhan, termasuk uang sekolah anak-anak kita. Kenapa saudara masih khawatir? Kenapa saudara masih takut? Saudara harus bekerja. Saudara harus melakukan bagianmu. Maka Tuhan mengerjakan bagiannya. Ayat 25 kita baca dengan cepat. Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada di sini yang merasa lebih hina dari burung-burung. Tetangga saya suka pelihara burung. Kalau pagi dia yang bersihkan kotorannya, saya yang menikmati bunyinya. Saya bilang, kok
Saya senang sama bunyinya burung-burung itu. Buat saya meneduhkan hati. Iya, puji Tuhan ya. Pak Tris yang menikmati, saya yang bersihkan kotorannya. Saya yang merawat dia pagi, dia yang gantung di centelan-centelan. Kalau siang dia harus masukkan. Saya menikmati Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak ngerti jenis-jenis burung. Tapi orang yang suka jenis burung, dia ngerti indahnya, bulunya, ekornya, kepalanya. Loh, sampai kepalanya pun diperhitungkan, ekornya diperhitungkan, bulunya diperhitungkan. Waktu mekrok, tahu mekrok ya? Ya pokoknya seperti itu burung. Bunga juga sama, saya suka bunga. Saya suka buah. Bunga itu macam-macam. Mungkin Pak Sur bisa sebut bunga itu berapa banyak. Ada warna kuning, ada bintik-bintik, ada yang sempurna, macam-macam Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Tapi itu tidak lebih indah dari hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu mungkin membandingkan kenapa hidung saya agak masuk. Hidung itu lebih panjang. Kenapa rambut saya lebih lurus. Rambut itu lebih seperti Indomie. Kenapa itu lebih tinggi, saya lebih rendah. Nggak perlu kecil hati. Tetap percayalah Tuhan pegang kontrol atas hidup kita. Dan saudara adalah biji mata Tuhan. Seperti WL berkata, kita ini terindah. Ya, mau BCA, botak cuma atas. Mau BNI, botak namun indah. Atau BRI, botak rata-rata. Tetap Tuhan cinta kita semuanya. Saya kalau potong di tukang cukur saya bilang, Mas, Pak, tolong tengah ojo mbok tibisi. Engkau ketok botai. Ya, dan dia bilang, Pak ini sudah putih semua loh Pak rambutnya. Enggak apa-apa. Nanti disemir juga 2 bulan saya balik lagi ke sini. Enak sampean. Ngasih duit terus saya. Enggak, biar wes putih tak jabuti sebisanya. Kata istri jangan, nanti tambah banyak. Ya, balik daripada info rambut kepada Alkitab. Mari Bapak Ibu, kita buka dulu sekarang. Jadi percayalah kalau saudara ingin menjadikan Tuhan gembalamu secara pribadi, cari dulu kerajaan Allah. Amin. Artinya apa? Fokus dulu hidup untuk Tuhan. Dulukan Tuhan, ya. Terus hidup takut akan Tuhan yang benar. Lakukan firman Allah. Ini firman gampang diucapkan, sulit dipraktekkan. Loh benar Bapak Ibu. Ini sangat benar. Betul nggak? Sangat betul. Saya ketemu banyak orang kalau ngomong firman dari A sampai Z, saya nggak hafal, dia hafal Bapak Ibu. Ayatnya, komanya, bunyinya hafal, tapi prakteknya apa? Belgedes. Nggak praktek. Saya bilang, Anda itu ngerti firman, kok bisa nggak melakukan? Apa yang Anda ucapkan, Anda sampaikan, mosok nggak ada yang dilakukan. Lah itu kan cuma penghias mulut saja. Nyatanya apa? Hidupnya ndak sesuai kebenaran Tuhan. Manusia itu kayak gini Bapak Ibu, coba lihat ini. Pengkhotbah 5 ayat 9. Ini loh, jati dirimu dan jati diriku. Mu dan ku dulu saja. Ku dulu baru mu. Ya, bilang sama yang lain, ku dan mu. Bilang kanan kiri. Ini jati diriku dan mu. Itu kayak begini kalau belum di dalam kebenaran Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ini sering dikhotbahkan. Karena Tuhan adalah gembalamu, engkau tidak akan kekurangan, berarti engkau harus kaya raya. Ngawur. Gak gitu bunyi ayatnya. Tidak kekurangan itu hidup cukup. Amin. Ini loh. Siapa mencintai uang, bukan mencintai Tuhan, mencintai uang dulu, tidak akan puas dengan uang. Benar gak? Betul. Saya tuh kalau uang 100.000 rasanya eman gitu, saya simpen, jangan dibelanjakan. Begitu dibelanjakan Bapak Ibu, dari 1 lembar jadi banyak memang, tapi cepet habisnya. Nggak tahu sama nggak ya Bapak Ibu sama saya? Ternyata kita sama ya Bapak Ibu. Nih, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pikir saya ya, roh yang ada di dalam kita kan melebihi semuanya Bapak Ibu. Ya enggak ternilai lah. Sekalipun dunia dikumpulkan. Betul enggak? Lewong biji mata Tuhan. Saudara berani ndulek biji mata saya? Ayo, berani enggak?
Ya saya pasti tepis lah. Apalagi ini biji mata Tuhan. Ojo sembrono loh. Iya kan? Nah, ternyata bukan itu maksudnya Pak. Gini loh Pak. Model ini rambutnya kalau ke salon itu salon yang terkenal. Berapa duit? Ya terus apa lagi? Itu bajunya. Itu semua dihitung. Jadi berapa? Ya memangnya berapa? Ya siapa yang mau ngitung? Saya suruh ngitung ya nggak mau. Saya nggak ngerti kok. Saya aja beli dasi. Saya cari yang 50.000. Ada 50.000 di Matahari banyak. Bagus-bagus. Apa artinya? Saya pakai dasi 50.000. Bapak Ibu mau tahu? Ayo. Kalau saya yang pakai orang akan bilang itu pasti 500.000 ya Pak. Padahal mung 50.000. Saya pernah keluarkan dompet saya. Ayo tolong Pak, dompet ini hitungan berapa? Bukan dalamnya, kira-kira kalau beli. Ayo, orang pasti nebaknya kan mahal. Enggak, banyak yang murah-murah. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kalau memang itu dialokasikan bisa untuk yang lebih berguna. Kenapa saudara tidak pakai untuk yang lebih berguna? Ya nggak apa-apa saudara pakai, saudara memang punya kok. Beli ya memang ya agak bermerek ya benar Bapak Ibu. Saya bolak-balik beli jin saya ceritakan karena online. Kekecilan terus heran saya. Ukurannya loh sudah betul, tak tambah 1 nomor loh. Tak tambah 2 nomor, tetap nggak bisa masuk. Masuk sampai di paha ini berhenti Bapak Ibu. Saya pikir ini apa-apaan. Kata yang jual mungkin Bapak tambah gemuk. Dalam hati saya ngawur tambah gemuk. Tak kurangi tambah kurus kok tambah gemuk. Iya kan, enggak ngerti dia. Nah coba Bapak Ibu, kita ini seringkali seperti ini. Kita enggak akan pernah puas. Ya, kita enggak akan pernah. Ayo, yang kerja. Gaji bulan pertama 5 juta. Puas kalau itu 10 tahun tetap 5 juta? Ya enggak lah, ya wajar lah. Kebutuhan hidup juga naik. Tuhan tahu, hati bosmu itu di tangan Tuhan. Doakan, pasti ada kenaikan. Kalau enggak Tuhan buka jalan. Saudara punya ide-ide cemerlang, ya pasti Tuhan tolong kita. Amin. Jadi penggembalaan Tuhan itu akan sempurna jika saudara jadi domba yang baik. Jangan mimpi Tuhan gembala yang baik, Tuhan gembala yang sempurna, saudara domba yang amburadul. Kata Tuhan, kok nyimut, kok enak ya? Gak bisa. Saudara posisikan dirimu juga sebagai domba yang baik. Baru saudara bisa bilang dia memang gembalaku. Saudara punya hubungan yang benar. Dan saudara akan puas dengan segala yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ayo balik Mazmur 23 ini. Ya sudah Pak, saya mau jadi gembala yang mau jadi domba yang baik. Caranya gimana? Tadi kan Matius 6:33 cari dulu kebenaran. Ya. Betul, hidupi. Terus tadi juga takut akan Tuhan. Satu lagi yang penting, yang sering kita lupakan. Mazmur 23 itu ditulis, sebelum Mazmur 23 ada Mazmur berapa? 22. Nah ini, kalau saudara mau jadi gembala, Tuhan itu jadi gembalamu yang baik, saudara jadi domba yang baik, saudara tidak bisa meninggalkan Mazmur 22. Ada apa di sana? Mazmur 22 ayat yang kedua Bapak Ibu. Nah secara keseluruhan Mazmur 22 itu firman profetik nubuat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tentang penyaliban siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat Mazmur 22 ini firman profetik tentang salib Yesus. Kalau saudara ingin Tuhan menjadi gembala yang baik, saudara harus menjadi domba yang benar. Domba yang benar itu berarti mau hidup tersalib bagi Tuhan dan tersalib untuk kebenaran. Sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Artinya apa? Saudara tidak pernah bosan mencari Tuhan. Sekalipun terkadang doamu belum membuahkan kenyataan. Saudara akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudara setia,
saudara tekun, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 8. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Berapa banyak seringkali orang berkata, kalau kamu anak Tuhan, kenapa hidupmu tetap miskin? Kalau kamu anak Tuhan, kenapa anakmu seperti itu? Kalau kamu anak Tuhan, kenapa kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, kontrak situ, kontrak sana. Enggak pernah punya rumah sendiri. Kalau kamu anak Tuhan, kenapa bisnismu jatuh? Lihat, itu bukan anak Tuhan. Bisnisnya tambah moncer, tambah hebat, tambah banyak. Toko 2 jadi 5, 5 jadi 10. Berapa banyak saudara menghadapi olokan-olokan itu? Ayat 16. Ayat 16. Ya, kita lihat ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat 17. Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 19. Tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Artinya apa? Hidup saudara tidak lepas dari penderitaan, dari aniaya, dari tekanan, dari segala hal yang secara manusia saudara tidak pernah inginkan. Kembali Mazmur 23 ayat 3. Kalau saudara ingin mengalami Tuhan menjadi gembala pribadimu yang begitu baik dan begitu agung, bukan hanya gembala bagi jemaat, bagi gereja secara keseluruhan, tapi milikmu pribadi. Yang berarti ngerti segala sesuatu yang saudara simpan, segala sesuatu yang saudara alami, segala sesuatu yang saudara hadapi. Maka ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara harus mau dituntun oleh Tuhan. Ini loh tuntunan Tuhan. Semua ada di sini. Bapak Ibu mau cari apa saja, Alkitab tidak ketinggalan zaman. Amin. Berarti saudara, kalau Tuhan yang menuntun, saudara harus puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Puas dengan seluruh keberadaan istri. Puas dengan seluruh keberadaan suami. Puas dengan seluruh keberadaan anak-anak. Saya sering berkata kepada orang tua yang coba membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Saya berkata, Bapak, Ibu harus bersyukur dengan anak yang Tuhan sudah titipkan, anugerahkan. Jangan dibanding-bandingkan. Karena setiap anak itu unik di mata Tuhan. Ada kekasannya, ada kekhususannya. Justru Bapak Ibu harus bimbing dia, arahkan dia untuk mengenal Tuhan. Dan saudara, di dalam Mazmur 23 ini ayat 4 sampai yang ke-6 itu berarti Daud mau hidup lebih dekat, mau hidup dipimpin, dan mau hidup sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Sampai dari mulutnya keluar pernyataan, sekalipun seandainya seperti Sadrak, Mesak, Abednego harus lewat dapur perapian, aku tidak akan menyakiti hati Tuhan. Aku tidak akan menduakan Tuhan. Aku tetap mengalami pertolongan dari Tuhan. Sekalipun aku melintasi lembah bayang-bayang maut, maka gada dan tongkat Tuhan
akan menuntun dan memimpin aku. Sekalipun aku harus menghadapi permasalahan, pergumulan ini, aku harus bertemu dan harus menyelesaikan. Aku percaya Tuhan akan memberi aku hikmat. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan memberikan aku kemampuan dan kekuatan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya tidak perpanjang lebarkan lagi, tapi saya berdoa. Biarlah Dia menjadi gembala kita secara pribadi. Temukan, cari, dapatkan itu. Silakan WL, para singers, pemusik. Sehingga kita sungguh-sungguh didapati oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Indah loh Bapak Ibu kalau Tuhan itu menjadi gembala kita secara pribadi. Saudara, apa saja yang kita alami, apa saja yang kita kerjakan, mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apa saja yang jadi kebutuhanmu, kesulitanmu, Dia tahu. Kami datang kepada Tuhan mendoakan setiap persembahan yang anak-anakmu berikan. Baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rupiah menyukakan hati Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait darah dan tubuh Tuhan. Terimalah ya Tuhan setiap yang anak-anakmu berikan. Engkau memperhitungkan sebagai kebenaran. Tingkap sorga dibuka. Pintu gerbang sorga dibuka. Dan berkat Allah melimpah mengalir bagi kami semuanya sesuai kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa firman Tuhan dimeteraikan. Firman Tuhan menjadi benih yang hidup dan nyata. Dan kami sungguh-sungguh sudah diberkati. Jemaat yang hadir, yang tidak bisa hadir, semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di sepanjang bulan November, semua diberikan umur panjang. Diberikan hati yang mengasihi Tuhan. Diberikan damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan. Dan boleh melayani Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-gereja, bagi komunitas-komunitas, bagi pelayanan-pelayanan yang di sepanjang bulan Desember akan merayakan kelahiran Kristus di bumi. Biarlah kami merayakan bukan Kristus sebagai bayi, tapi Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan tolong berkati gereja-gerejamu. Berkati hamba-hambamu. Kami berdoa berkat Tuhan untuk Indonesia. Untuk Bapak Presiden dan wakilnya. Untuk jajaran menteri. Untuk DPR, MPR. Untuk TNI, untuk Polri. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi kami sudah diberkati. Dan kami siap menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Akan memimpin menyertai hidupmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan. Amin.